Hai, gue mau share sedikit soal hasil channelingan gue yang terakhir itu. Jadi di situ gue nemuin jadi pertanyaan gue waktu itu adalah, ya Tuhan, kenapa aku dipilih jadi orang pilihanmu? Apa misinya gitu kan? Banyak tuh dikasih, jawabannya banyak banget. Terus salah satunya adalah ada kata kunci ritual boneka voodoo. Ya, jadi ini ada kaitannya dengan para Yudas gue. Yudas gue ini sih twin flame gue, 2 orang. Ya, yang satu sepupu gue, yang satu lagi si ini twin flame yang ada di belahan dunia yang lain itu gitu kan. Yang dua-duanya kemungkinan besar biseksual dan sosiopat dan pelaku seks bebas dan mungkin punya banyak pasangan, mungkin juga udah punya anak ya kan, tapi mungkin nggak menikah resmi atau gimana, gue nggak ngerti ya. Intinya sih ya gaya hidupnya tuh hedonis, materialistis gitu kan. Kontras banget sama gue yang gue pengennya tuh simple, minimalis lah, sederhana, hemat, dan semampunya gue gitu kan, nggak ngotot. Nah, tentang boneka voodoo, ritual boneka voodoo ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan ilmu hitam, entah dia sendiri yang melakukan atau dia yang bayar orang untuk melakukan itu gitu kan. Nah, gue punya 2 kesimpulan bahwa jawabannya Allah ini adalah, satu, ada orang-orang yang melakukan ritual boneka voodoo terhadap gue dan mungkin Ariel, karena Ariel kan secara spiritual itu dia jadi divine bodyguardnya gue. Ini gue nggak bohong, gue serius ya. Gue bersedia pakai lie detector gitu kan, bahwa gue sama Ariel ini terkoneksi secara spiritual karena emang ada misinya Allah ya, terkait dengan kita nih orang-orang pilihan Tuhan gitu kan. Terus dan pada intinya itu yang pertama kesimpulan gue. Jadi twin flame gue ini ada kemungkinan menggunakan ilmu hitam, menggunakan ritual boneka voodoo salah satunya. Mereka banyak sih unsur-unsur ilmu hitamnya gitu kan. Dan juga nggak cuman mereka, tapi ada juga orang lain ya kan, mungkin ada organisasi terlarang ya, atau sekte terlarang yang menggunakan ritual ini untuk menyerang gue dan sekaligus Ariel, mau nggak mau ya kan. Ya, ini di 5D hitungannya ya, makanya gue masuk spiritualitas itu untuk ngecek ini gitu loh. Karena ini nggak bisa dicari tahu lewat jalur 3D, lewat jalur biasa tuh nggak bisa. Terus yang ritual boneka voodoo ini dampaknya ya, ada kemungkinan gue sempat ngerasa kayak ada serangan jantung ya gitu kan, tapi terus gue ngecek sama spiritualis yang lain nih, itu ada kemungkinan itu karmanya mereka yang menyerang gue. Mereka punya serangan jantung atau emang ada masalah jantung di mereka. Kalau gue kan mengatasinya kalau ada gejala-gejala kayak gitu ya, selain gue grounding ya kan di luar, gue emang jarang keluar sih karena tahu di ini ya, dipakai CCTV di depan rumah gue. Jadi gue pakai musik frekuensi, jadi untuk mengalirkan darah kembali segala macam, pokoknya yang sifatnya menjaga kesehatan gue lah. Itu satu ya. Jadi cara gue juga return to sender, gue ngebalikin, mestinya rukyah ya, cuman karena bolak-balik diserang tiap hari, katanya hampir tiap hari diserangnya sama kata spiritualis 5D juga yang kayak gue gitu tipenya, orang pilihan Tuhan juga, tapi ya dia bilang harian, oke. Berarti gue diserang kalau setiap hari gue diserang, berarti ya gue harus pakai return to sendernya juga sering, tiap kali. Kalau gue mesti rukyah, itu bisa dibayangin gue berapa kali bolak-balik ke perukyah gitu kan. Nah, kayak gitu gue cari yang simple banget, return to sender sama evil eye.
evil eye protector gitu-gitu deh. Pokoknya lo cari aja kalau lo punya pengalaman yang sama kayak diserang pakai ilmu hitam oleh orang-orang yang iri dan dengki sama lo, entah karena mungkin lo punya jabatan yang entereng, atau mungkin lo kaya raya, atau mungkin lo sukses, atau mungkin lo punya bakat spiritual kayak gue, atau mungkin apa, kan kita nggak tahu ya, atau mungkin lo cantik atau tampan orang sirik gitu kan. Ya udah, coba aja pakai return to sender ya, ada di YouTube semuanya. Terus apalagi ya, itu yang gue bilang sih itu ilmu putih ya, bukan ilmu hitam, jadi kayak netral lah, nggak aneh-aneh, cuma dengerin terus sehari 3 kali gitu kan. Terus itu satu ya, itu karena serangan spiritual dari Yudas gue gitu. Dan mungkin ada organisasi tertentu yang mereka nggak pengen gue ungkap aibnya gitu kan. Ya biasalah, ini kan mau tahun politik ya, dan gue bodo amat, maksudnya gue kan bukan orang politik dan lain-lain, gue nggak tertarik sama politik. Cuman ada orang-orang yang ngerasa sensitif nih, karena kan gue orangnya bisa channeling kan ke Allah ya kan, channeling dan dikasih jawabannya sama Allah tuh detail gitu kadang gitu kan, tuh kalau Allah izinin sih. Nah terus Allah udah request nggak usah pakai lagi kayak gitu, kayak tarotan. Gue kan pura-pura tarot ya itu ya, tapi tuh kartu gue sendiri gitu loh. Oke, gue nurut maunya Allah. Terus tapi Allah juga minta gue untuk melakukan hal yang lain yang juga ngasih tahu orang, hati-hati gitu kan. Nanti akan ada kejadian-kejadian tertentu yang Allah minta itu dibuka gitu. Nah oke, itu nanti, itu rahasia gue ya kan. Terus yang kedua, ritual boneka voodoo ini, kartunya ini mengingatkan gue bahwa memang Allah tuh menyaksikan di 5D itu, di akhirat. Allah itu menyaksikan bahwa memang ada banyak orang yang menggunakan ritual boneka voodoo. Kita nggak bisa mengelak gitu. Buktinya muncul di kartu gue gitu kan, adalah pokoknya gue simpan lah datanya itu. Terus peringatannya apa nih gitu, bagaimana kalau ternyata korban-korbannya ini nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti spiritualitas, nggak ngerti kayak mereka harus mengembalikan pengaruh ilmu hitam itu ke para pemiliknya ya kan. Jadi gue saranin kalau misalnya kalian atau saudara kalian atau teman kalian ada kena pengaruh ilmu hitam, salah satunya lewat ritual boneka voodoo, karena gue sendiri pernah ngeliat itu ada anggota keluarga yang menggunakan itu gitu kan ke gue. Jadi emang untuk menghalangi apa ya, takdir gue lah istilahnya. Nah syarat cara paling simpelnya adalah coba return to sender sama evil eye sama macam-macam. Udah dengerin aja musik frekuensi ya. Selain dari lo tuh ibadah, lo tuh doanya yang kenceng, lo tuh minta langsung ke Tuhan, jangan pakai perantara siapapun. Minta, ya Tuhan tolong lindungi aku, tolong datangkan aku malaikat-malaikat baik hati yang bisa membantu aku mengatasi serangan-serangan spiritual semacam ini yang ternyata apa ya, berdampak secara psikologis, secara mental. Maksudnya kita jadi lebih cemas, kita jadi berpikiran negatif. Nah itu tuh, kita jadi nggak bahagia, kita nggak tenang, kita ketakutan segala macam. Itu pasti biasanya ada unsur serangan spiritual gitu. Atau mungkin kita nggak bersemangat, nggak semangat kerja, nggak semangat ngapa-ngapain gitu kan, itu biasanya ada unsur itu. Jadi coba lebih waspada lagi, lebih peka lagi, terutama kalau lu tuh semua empath ya. Empath itu peka banget sama energi orang. Empath, indigo, orang-orang dengan autisme itu tuh coba ya. Mungkin ada anak lo, saudara sepupu, mungkin saudara kandung, atau orang tua bahkan ya kan. Dan terutama anak-anak, tolong dilindungi anak-anak ya. Gue sih berusaha untuk tidak musyrik ya, maksudnya tidak melakukan hal-hal yang syirik. Jadi makanya yang gue ambil adalah lewat musik frekuensi ini gitu, lebih aman lah menurut gue, lebih kayak nggak macem-macem gitu kan, nggak mesti apa-apa, nggak aneh-aneh gitu. Nah coba aja itu.
Mudah-mudahan sih kedepannya ini bisa berhenti ya orang-orang yang pakai ilmu hitam ini. Gue sih udah berdoa supaya mereka semua dapat karmanya dan masuk ke penjara spiritual. Karena apa? Jahat gitu loh, jahat banget kalau emang ternyata pengaruhnya tuh macam-macam ke korban. Bisa ada gangguan kesehatan, bisa ada mandul, bisa punya penyakit aneh-aneh nggak jelas gitu kan. Kalau gue beruntungnya karena gue orang pilihan Tuhan, jadi kayak dilindungin banget gitu loh sama Tuhan, karena emang ada misinya kalau gue kan. Tapi kalau misalnya orang biasa yang nggak ngerti apa-apa ya kan, itu kayak ya kalau lagi lemah kondisi spiritualnya dan nggak aware, nggak waspada sama hal-hal yang kayak gini, dia gampang depresi, gampang terkena serangan spiritual lah, kayak gampang kemasukan sosok halus gitu loh. Makanya hati-hati, jangan suka bengong, banyak berzikir ya kan kalau lo muslim. Terus juga banyak bersyukur, sering-sering grounding, sering-sering olahraga, yang kalau bisa groundingnya juga pakai nyeker ya, nggak usah pakai sepatu ya, yang aman lah, di tanah yang aman. Jadi maksudnya adalah lo bisa merasakan tekstur tanah itu gitu. Jadi fokus lo adalah nggak mengawang-awang tapi berpijak gitu intinya sih itu. Jadi jangan terlalu 5D, jangan terlalu masa depan, pusing tentang masa depan, tentang beban hidup lo, nggak usah. Lo pikirin apa yang bisa lo lakukan saat ini, apa yang bisa lo ucapkan saat ini, apa yang bisa lo persiapkan saat ini gitu, dan nikmati hidup. Oke, mungkin itu aja. Makasih banyak ya. Sampai jumpa.